Sebelumnya di Lost. Ia lantas bertanya pada gadis itu apakah gadis itu datang untuk menyelamatkan mereka. Namun daripada menjawab itu, gadis ini malah keheranan. Lah, masa bang? Kamu beneran penumpang pesawat Oceanic 815 nih? Tanya si gadis. Iya, swear, jawab Hurley. Tidak, bangkai pesawat tersebut telah ditemukan di lautan dan semua penumpangnya sudah mati, jelasnya Naomi. What? Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 3 episode 19. Episode 19 dimulai dengan memperlihatkan Mr. Locke yang sedang membaca sebuah dokumen berjilid warna merah. Dia tampaknya membaca dokumen tersebut dengan sangat serius. Ada seseorang yang terdengar gitu, seperti ditutup mulutnya pakai lakban atau apapun itu entahlah. Dan di situ Mr. Locke bilang, "Diamlah, tidak akan ada yang mendengarmu." Beberapa saat kemudian terlihat James sedang buang air kecil di dalam hutan tak jauh dari perkemahan. Lalu tiba-tiba tanpa diduga Mr. Locke datang menemuinya. James terlihat kurang senang melihat kedatangan pria botak itu. James langsung menanyakan mengapa Mr. Locke bergabung dengan orang-orang The Others. Di situ Mr. Locke langsung menyangkalnya. Ia tidak bergabung melainkan menyusup dan menyamar. Lalu apa alasannya aku harus mempercayai itu Mr. Locke? Tanya James. Karena beberapa jam yang lalu, aku menculik Ben dari tendanya, mengikatnya lalu menyeretnya ke dalam hutan. Jelasnya Mr. Locke. Di situ Mr. Locke ingin James untuk membunuh Ben. Kenapa tidak kau bunuh sendiri? Aku bukanlah seorang pembunuh Mr. Locke, tegas James. Namun Mr. Locke pun berkata bahwa dirinya tahu James pernah membunuh seseorang yang tidak bersalah di Sydney. Otomatis James adalah seorang pembunuh. James, para The Others itu memiliki file dokumen tentang kita semua, ungkapnya Mr. Locke. Tetapi James masih membantah. Ia berkata file tersebut salah karena ia tidak pernah membunuh siapapun. James berbohong ya guys. Di situ Mr. Locke seperti percaya dan berkata, "Kalau begitu aku telah salah menemuimu James, sebaiknya aku pergi," ucap pria botak itu sembari beranjak pergi. Melihat Mr. Locke pergi, James mencoba menghentikan. Tapi karena tidak didengar, pada akhirnya James pun harus mengikuti pria botak itu. James terus mengikutinya tanpa terasa hari pun sudah pagi. James yang berjalan di hutan dengan bertelanjang kaki tampak aduh-aduhan. Nincak cucuk, nincak beling, nincak tikotok teha merenan. Tapi James tetap kuat. Ia di sana bertanya apalagi yang Mr. Locke baca di file miliknya itu. Mr. Locke menjawab, "Aku tahu kau kehilangan orang tuamu saat masih kecil, James. Aku membaca bahwa ayahmu sendiri yang membunuh ibumu. Setelah itu ayahmu membunuh dirinya sendiri, begitu kan?" Beberapa detik setelah mengatakan itu, James langsung memukul kepala botak Mr. Locke membuatnya terjatuh lalu menindihnya sambil mengancam dengan pisau. James menduga bahwa saat ini dirinya sedang ditipu oleh Mr. Locke. "Aku tahu ini jebakan Mr. Locke. Aku tidak sebodoh itu," bentaknya James. Tetapi di situ Mr. Locke berusaha meyakinkan bahwa dirinya berkata jujur. Alasan ia tidak membunuh Ben sendiri adalah karena Mr. Locke tidak bisa melakukannya. Makanya ia membutuhkan bantuan seorang James. Setelah mendengar hal itu, James pun akhirnya melepaskan Mr. Locke. James menyanggupi akan mengikuti Mr. Locke ke tempat Ben ditahan, tapi ia tidak akan membunuh Ben. James ingin mereka berdua untuk membawa Ben ke perkemahan pantai. "Aku sih terserahmu James, tapi kau akan berubah pikiran nanti setelah mendengar apa yang akan dikatakannya," ungkap Mr. Locke. Sementara itu di perkemahan pantai, Charlie tampak sedang mengemas beberapa makanan. Jack mampir untuk menyapa Charlie, menanyakan tentang bagaimana campingnya, apakah seru? Di situ Charlie menjawab seadanya. Ia tidak mengatakan apapun tentang seorang gadis yang mereka temukan. "Lain kali camping-camping lagi ajak aku lah," pintanya Jack. "Siap bang," jawabnya Charlie. So, camping, huh? Jack, hey, last night, Sign me up.
Yeah, next time. For sure. Charlie lalu membawa makanan itu ke sebuah tenda yang di sana ada Desmond, Jinsu, dan Hurley. Makanan-makanan itu adalah untuk si gadis misterius yang kini sudah diketahui namanya adalah Naomi. Charlie di situ bertanya kepada Desmond mengapa mereka tidak boleh memberitahu Jack tentang Naomi. Kemudian Desmond menjawab bahwa mereka tidak bisa mempercayai Jack. Gimana kalau ternyata Jack sekarang sudah bekerja dengan The Others gitu? Naomi ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa selamat dari Pulau Misteri. Jadi ya sebaiknya mereka hanya melibatkan orang yang terjamin bisa dipercaya. Beberapa saat kemudian Hurley kembali ke tenda sambil membawa Said. Charlie ada di depan berjaga. Said bertanya kepadanya, "Charlie, apa kau sudah memberitahu Jack?" Kemudian saat Charlie menjawab tidak, Said berkata, "Bagus kawan, bagus." Di dalam tenda, Desmond sudah menanti bersama dengan Naomi. Said lalu berkenalan dulu dengan gadis itu. Naomi menjelaskan bahwa dirinya adalah bagian dari tim pencarian dan penyelamat. Dia lepas landas dari sebuah kapal penyelamat yang jaraknya sekitar 129 km dari pulau ini di lautan. Said lalu bertanya, "Naomi, kau bilang pada temanku bahwa puing pesawat Oceanic 815 telah ditemukan. Itu gimana maksudnya? Cuman bagian puing-puingnya kah?" Naomi menjawab, "Tidak, Said. Yang ditemukan adalah seluruh bagian pesawat. Mereka menemukannya di dekat pantai Bali, di palung laut sedalam 6 km. Dan asal kalian tahu ya, seluruh jasad penumpang ada di dalam sana." Said cukup terkejut mendengarnya, tapi ia kembali memberikan pertanyaan. "Nah, jika kalian mengira kami semua sudah mati, lantas tim kalian ini mencari dan ingin menyelamatkan siapa?" Naomi langsung saja menjawab bahwa mereka mencari Desmond. Karena mereka ini sebenarnya dibayar oleh seorang wanita bernama Penelope Wildmore. Mbak Penny loh guys, dia kan sangat kaya raya gitu. Bagaimana caranya Naomi dan kawan-kawan menemukan pulau misteri ini? Itu karena Mbak Penny memberikan mereka sebuah koordinat. Koordinat yang berada di tengah-tengah lautan. Naomi dan kawan-kawan awalnya mengira misi pencarian ini tidak akan ada hasilnya. Tapi 3 hari yang lalu saat Naomi akan kembali ke kapal setelah berjam-jam mencari menggunakan helikopternya, Naomi pun menemukan pulau ini. Tapi di saat itu juga helikopternya mengalami kerusakan hingga Naomi terpaksa melompat dari helikopter. Dan yang jatuh ke laut malam itu adalah helikopternya Naomi guys. Setelah mendengar itu semua, Said pun bertanya lagi, "Jika helikoptermu jatuh ke laut, lantas bagaimana caranya kau akan menyelamatkan kami, Naomi?" Naomi segera mengeluarkan telepon satelitnya. Ini dia caranya. Scene berpindah pada James dan Mr. Locke. Singkatnya mereka berdua telah sampai di sebuah tempat Mr. Locke menahan Benjamin. Itu adalah bangkai kapal Black Rock. James yang baru pertama kali melihatnya cukup dibuat takjub melihat ada bangkai kapal sebesar ini di tengah-tengah pulau. Mereka berdua lalu memasuki bangkai kapal tersebut. Kemudian mengunjungi sebuah ruang penjara di mana Mr. Locke mengurung si Ben. Saat pintu dibuka, James tidak menyangka ternyata Mr. Locke benar-benar menculik si Ben. Ia pun masuk untuk memberikan sapaan hangat pada si Ben. Akan tetapi, Mr. Locke tiba-tiba menutup dan mengunci pintunya dari luar. James tentu saja kaget dan protes kenapa dirinya dikunci di ruangan itu bersama si Ben. Dan karena Benjaminnya terus berisik, James membuka penutup kepalanya untuk menyuruh Ben diam. Tapi ternyata setelah dibuka orang ini bukanlah Ben, melainkan Pak Anton, ayahnya Mr. Locke. Lu siapa?" tanyanya James. Open the damn door! Shut up! Open up! Shut up! Who the hell are you? Scene lalu berpindah flashback ke beberapa hari sebelumnya. Ketika itu Mr. Locke terkaget melihat ayahnya ada di sebuah ruangan dalam keadaan terikat. Dia langsung protes kepada Ben mengapa Ben membawa ayahnya kemari, untuk apa melakukan hal tersebut. Tapi Ben justru menjawab bahwa Mr. Locke sendirilah yang sudah membawa Pak Anton kemari. Mr. Locke yang tidak mengerti kemudian membuka ikatan di mulutnya Pak Anton karena ingin langsung menanyakannya. Tapi si Pak Anton malah menggigit Mr. Locke sambil berkata,
John, apa kau tidak tahu ini di mana, hah? John Locke yang tidak mengerti mencoba menanyakan kepada Ben apa maksud perkataan ayahnya itu. Tetapi Ben berpikir jika mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal tersebut, karena mereka harus pergi ke tempat yang baru jauh dari sini. Dan Ben di situ menawarkan apakah Mr. Locke akan ikut dengan mereka. Ya, tentu Mr. Locke mau ikut. Selanjutnya yang kita tahu adalah Mr. Locke berpamitan dengan Kate ya guys ya. Singkat cerita, terlihat pasukan The Others sudah berpindah dan telah membuat sebuah perkemahan di tempat lain. Terjadi perbincangan antara Mr. Locke dengan Cindy di sana. Mr. Locke heran mengapa orang-orang The Others sering memandanginya sambil tersenyum. Cindy pun menjelaskan bahwa mereka telah lama menanti kedatangan Mr. Locke. Entah apa maksudnya. Setelah itu Mr. Locke dipanggil oleh Richard. Katanya Benjamin ingin berbicara dengan Mr. Locke. Rupanya Ben ingin memperlihatkan sesuatu kepada Om Locke ini, yaitu tentang Ben yang kini mulai bisa berjalan lagi meskipun dengan bantuan sebuah tongkat. Seminggu yang lalu aku tak bisa berjalan, John. Tapi semenjak kau datang, perlahan aku mulai bisa merasakan kakiku, ucapnya Ben. Tapi Ben berkata bahwa ini hanyalah permulaannya. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menakjubkan yang bisa dilakukan oleh pulau ini. Tetapi untuk saat ini Mr. Locke belum siap untuk itu. Karena Mr. Locke masih dilumpuhkan oleh kenangan dirinya di masa lalu. Untuk bisa bebas, satu-satunya cara adalah Mr. Locke harus membunuh ayahnya sendiri, yaitu Pak Anton. John Locke harus bisa melakukan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, pada malam harinya, John Locke yang sedang tertidur dibangunkan oleh Benjamin yang mengatakan bahwa ini adalah saatnya. Ben ternyata membawa Mr. Locke untuk mengeksekusi Pak Anton malam itu juga. Ia memberikan sebilah pisau kepada Mr. Locke untuk digunakan sebagai senjata. Orang-orang The Others tampak pada memperhatikan. John Locke kebingungan, ia masih belum siap untuk melakukan hal ini. Sedangkan Pak Anton, ia terlihat tidak takut sama sekali, sangat tenang. Ia malah menantang dan mengatakan bahwa Mr. Locke hanyalah seorang pengecut, tidak akan berani melakukan hal semacam ini. John Locke yang geram lalu mulai menempelkan pisau tajam itu ke leher ayahnya. Tapi ia masih ragu. Ia bertanya mengapa dirinya harus melakukan hal ini. Ben pun menjawab bahwa selama ayahnya Mr. Locke masih hidup, maka Mr. Locke tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang mereka harapkan. Tetapi, seberusaha apapun John Locke mencoba dan bertekad, ia tetap tak sanggup membunuh Pak Anton. Ben pun langsung memukul Pak Anton dengan tongkat untuk membuatnya diam dan tidak nyerocos lagi. Benjamin lalu berkata pada semua orang, "Teman-teman, sayangnya Mr. Locke ini bukanlah seperti seseorang yang kita harapkan ya." Mendengar itu, Mr. Locke tidak mengatakan apapun. Ia pergi dari keramaian itu dengan perasaan marah dan malu. Hingga pada keesokan harinya, Mr. Locke termenung di atas bukit sambil memandangi camp The Others dan juga ayahnya yang masih diikat di sebuah tugu. Tak lama berselang, Richard datang menemui Mr. Locke lalu mengajaknya berbicara. Richard di situ berterus terang bahwasanya semalam itu Ben hanya berniat mempermalukan Mr. Locke. Ben mengetahui jika John Locke tidak akan bisa membunuh Pak Anton. Jadi Ben menempatkan Mr. Locke di hadapan semua orang hanya untuk mempermalukan Mr. Locke, jelasnya Richard. Om Locke heran untuk apa Ben melakukan itu. Richard kemudian memberikan penjelasan. Sebab Ben tidak ingin orang-orang beranggapan kau spesial, Mr. Locke. Saat itu kami mendengar kabar tentang dirimu. Tulang punggungmu hancur mengakibatkan dirimu lumpuh dan mustahil untuk sembuh. Tapi ketika sampai di sini kau bisa sembuh total. Itu hanya terjadi pada orang yang sangat spesial, John. John Locke termenung mendengar pernyataan Richard. Ia kembali bertanya lalu apa yang Richard inginkan. Begini, John. Ben telah menghabiskan terlalu banyak waktu kami untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami membutuhkan seseorang yang bisa menuntun kami, menunjukkan kepada kami bahwa kami memiliki tujuan yang lebih penting di pulau ini, John, ungkapnya Richard. Everyone in our camp just so they could all watch you fail. We put you in front of
Ben knew you weren't going to kill your own father. I'm sorry? Untuk bisa melakukan itu, maka Mr. Locke harus menemukan tujuannya terlebih dahulu. Tapi untuk menemukan tujuan itu, ayahnya Mr. Locke harus mati. Dan karena Mr. Locke tidak bisa melakukannya, Richard menyarankan seseorang yang bisa sambil memberikan sebuah file dokumen. Setelah melihat di sana tertera nama dan foto James, Mr. Locke heran. Apa urusannya James dengan Pak Anton? Bahkan James tidak kenal dengan Pak Anton, tanyanya Mr. Locke. Baca saja dulu John, pinta Richard. Singkat cerita, waktu berganti lagi ke sehari sebelum Mr. Locke menemui James. Paginya saat terbangun, John Locke melihat orang-orang di Others pada packing-packing bersiap akan pergi. Om Locke tentu langsung menanyakannya kepada Ben. Kita akan pergi kemana Ben? Tanyanya Mr. Locke. Ada, tidak ada yang namanya kita John. Kamu itu gak diajak. Kau akan tetap dengan ayahmu dan tidak boleh ikut dengan kami. Sebenarnya kami akan meninggalkan jejak yang bisa kau lacak. Tapi kau tidak boleh menemui kami kecuali dengan mayat ayahmu di punggungmu, oke? Tegasnya Ben. John Locke pun ditinggalkan oleh Ben dan para The Others. Flashback selesai. Di masa sekarang, James mencoba memaksa Mr. Locke untuk membukakan pintunya. Kalau tidak, ku tembak nih, ancamnya James. Tetapi Mr. Locke tahu bahwa pistol James itu tidak ada pelurunya. Sebab tadi pas di hutan James malah mengancamnya menggunakan pisau. Mendengar itu James tampak sangat kesal. Dan Pak Anton langsung nyeletuk. Kurasa aku tak membesarkan orang bodoh. Mendengar perkataan Pak Anton itu, James jadi tahu bahwa ternyata seseorang yang bersamanya di ruangan ini adalah ayahnya Mr. Locke. Bagaimana bisa kau sampai di pulau ini, Pak? Tanyanya James. Pak Anton lalu menjawab, apa kau yakin, nak, ini hanya sebuah pulau? Pada hari itu aku mengemudikan mobilku sampai ada sebuah truk yang menabrakku. Aku hanya ingat diriku dibawa di sebuah mobil ambulans. Dan setelah itu apa kau tahu ketika aku tersadar, aku sudah berada di sebuah ruangan yang gelap. Dan coba tebak, yang pertama kali kulihat adalah seorang anak yang sama yang kulempar dari jendela gedung, yaitu John Locke, putraku yang sudah mati. Apa kau yakin ini bukan neraka, nak? Tanyanya Pak Anton. James tampak prihatin mendengar kelakuan jahat Pak Anton terhadap Mr. Locke. Apakah maksudmu mati saat kau melempar Mr. Locke dari jendela, Pak? Tanya James. Tidak, dia selamat. Tapi itu mengakibatkan John Locke lumpuh permanen. Maksudku, dia mati karena pesawat Oceanic 815 yang dinaikinya terjatuh di Pasifik. Bahkan regu penyelamat sudah menemukan bangkai pesawat itu beserta seluruh jasad penumpangnya. Seharusnya John Locke, putraku, sudah mati kan? Dan kalaupun masih hidup seharusnya dia tidak bisa berjalan. Dan bagaimana setelah kecelakaan aku bisa ada di tempat antah berantah seperti ini? Jadi kalau ini bukan di neraka, lantas di mana kita, bro? Tanya Pak Anton. James tampak berpikir keras berusaha mencerna apa yang dikatakan Pak Anton ini. Tapi karena otaknya jadi ngelag, James pun hanya bertanya kenapa Pak Anton melempar Mr. Locke dari jendela gedung. Karena dia sangat mengganggu. Aku menipunya untuk membuat dia memberikan ginjalnya padaku. Dan dia tidak pernah bisa melupakannya, ucap Pak Anton. James langsung menyadari sesuatu saat mendengar kata menipu. Untuk memastikannya, James bertanya, siapa namamu, Pak? Penipu punya banyak nama, nak. Aku pernah menjadi Alan Seward, Anthony Cooper, Ted McLaren, Louis Jackson, Tom Sawyer, Paul. Mendengar nama Tom Sawyer, James langsung memotong perkataannya Pak Anton ini. Benar dugaan James. Karena Mr. Locke sudah membaca file dokumen tentang dirinya, itu artinya Mr. Locke tahu tentang seorang penipu yang telah menghancurkan hidupnya James. Siapa sangka dia adalah Pak Anton, ayahnya Mr. Locke, yang telah memacari ibunya James dulu untuk mendapatkan uang ayahnya James. Sehingga ayahnya James murka membunuh ibunya James kemudian bunuh Dirman. Come. What's your name? Ted McLaren, Tom Sawyer, and the ladies loved that one. I was young and Huck Finn was taken. How about that? Dengan tatapan penuh kebencian, James berkata, namaku juga Sawyer, Pak.
James memberikan sebuah surat yang ia tulis ketika dirinya berumur 10 tahun. Begitu dendamnya James kepada Pak Anton ini sampai-sampai suratnya ini selalu dibawa kemanapun oleh James. Pak Anton pun menurut untuk membaca surat tersebut. Dan setelah membaca sedikit, Pak Anton pun mulai mengerti bahwa James ini adalah anak dari salah satu korban penipuannya. Tetapi pria tua kurang ajar satu ini tidak merasa bersalah sama sekali. Dia malah bilang, dengar ya Cil, aku cuma tidur dengan ibumu dan mencuri uang ayahmu. Salah ayahmu sendiri yang berlebihan sampai membunuh ibumu dan membunuh dirinya sendiri. Aku sudah melakukan ribuan kali penipuan, jadi jangan baper dan salahkan diriku, ujarnya dengan santai. James tentu saja sangat emosi mendengarnya. Ia memaksa Pak Anton untuk melanjutkan membaca suratnya. Tapi Pak Anton dengan santainya merobek surat milik James tersebut. Saat itu juga James meraih rantai dan mencekik leher Pak Anton sampai mati dengan mengenaskan. Down here somewhere. Maybe you could take this up with him. You wanna go to hell? Setelah selesai, John Locke membuka pintu ruangan itu. Mereka berdua saling bertatapan cukup lama. Sampai John Locke membuka suara berkata terima kasih kepada James. Di perkemahan pantai, Said terlihat sedang berusaha memperbaiki telepon satelit miliknya Naomi, ditemani oleh Harley. Syukurnya usaha yang dilakukan Said itu berhasil. Telepon satelitnya bisa hidup lagi. Namun telepon satelit itu tidak bisa digunakan untuk menjangkau saluran apapun. Setelah diteliti, Said pun menduga ada sebuah gangguan yang membuat telepon satelit itu tidak bisa mengirimkan sinyal transmisi. Tapi belum sempat membahasnya lebih lanjut, mereka dikagetkan dengan kedatangan Kate yang menciduk mereka, langsung menanyakan mereka berdua sedang ngapain. Karena tidak mungkin mereka bisa berbohong kepada seseorang secerdas Kate, Said lalu meminta agar Kate bisa merahasiakan tentang hal yang akan ia ceritakan ini. Tentang apa? Tanyanya Kate. Setelah diberitahu tentang semua itu, Kate pun langsung menemui Jack yang sedang makan bersama Juliet. Kate ingin berbicara empat mata dengan Jack, tetapi Jack tidak mau. Apapun yang ingin kau katakan, katakan saja di sini, Kate, pintanya Jack. Aduh, ya sudah terserah, asal kau tahu Jack, ada seorang wanita asing di tendanya Harley. Dia terjun payung dari helikopternya dan dia berasal dari sebuah kapal penyelamat yang lokasinya 129 km dari pulau ini. Terangnya Kate belak-belakan. Waduh Kate, yang benar ini kamu malah dibilangin ke si Jack dan ada Juliet juga di situ. Saat Jack bertanya kenapa tidak ada yang mengatakan hal itu kepadanya, Kate menjawab bahwa orang-orang tidak percaya kepada Jack. Di situ Juliet ikut bersuara, meminta Jack untuk memberitahu sesuatu kepada Kate. Tapi Jack bilang nanti saja karena belum saatnya. Ia pun bangkit berdiri dan beranjak. Kate di situ agak bingung, sesuatu apa yang mau dibilang Juliet dan Jack. She had a foam radio thing. Your friends are afraid to... How? We should tell her. Should tell her. Not yet. No. Tell me what? Kembali ke hutan. James terlihat muntah-muntah karena dirinya baru saja membunuh seseorang. John Locke di situ memberitahu sesuatu kepada James, bahwasanya Juliet adalah mata-mata yang sengaja dikirim oleh Ben untuk mencari tahu siapa saja wanita di perkemahan pantai yang hamil. Dan dalam 3 hari, pasukan The Others akan datang untuk menculik semua wanita yang hamil. John Locke menyuruh James untuk memperingati para penduduk perkemahan. Aku sudah menduga itu. Tapi asal kau tahu John, tidak akan ada yang mau mendengarkanku. Mereka tidak akan percaya padaku, keluhnya James. Tapi di situ John Locke memberikan sebuah alat perekam. Ia mencurinya dari tenda Ben. Ada suara Juliet yang memberikan laporan di sana. Aku tidak akan kembali, James, karena kini aku memiliki tujuanku sendiri, ucap pria botak itu. Dan sebelum pergi, James sempat dulu menanyakan, John, apakah benar ayahmu itu melemparmu dari jendela gedung? Dan apakah kau sungguh lumpuh?
Lalu John Locke hanya menjawab, "Tidak lagi, James." That you are a cripple. Not anymore. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 無個多麼拉下能一表唱成怪哦，以前接受該有，以前接受該